Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufa Rifki, NIM 63030220032 dari Akuntansi Syariah kelas 3A. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan materi dari bab 8, yaitu berjudul Ijarah. Ijarah adalah akad perpindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik. Jarah berbeda dengan jual beli karena tidak melibatkan transfer kepemilikan barang. Dalam Islam, prinsip-prinsip ini ijarah harus dipenuhi dalam transaksi ijarah, seperti menjaga kehalaman dan memenuhi persyaratan syarat-syarat yang ditetapkan. Ada jenis barah, yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan. Ijarah yang bersifat manfaat mencakup sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, dan perhiasan. Jika manfaat tersebut sesuai dengan ketentuan syarak, maka aneh tersebut boleh dilakukan. Sedangkan arah yang bersifat pekerjaan adalah memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu tersebut. Jelas pekerjaan yang juga dapat dilakukan jika jenis pekerjaan dalam akad ijarah pemilik barang atau sehingga tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak. Mengikat juga bersifat ijarah yang ditukar dengan pemilik yang berubah. Akad objek dapat bersifat tamlik wa tamluk, yaitu jarah kepada mukjir. Akad imbalan atau ijarah disebut mukjir, sementara penerima sewa disebut mustajir. Penerima sewa membayar jasa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam ijarah, seperti jangka waktu sewa yang harus jelas, satuan waktu sewa yang bervariasi dari menit hingga tahun, dan kewajiban penyewa untuk mengembalikan barang sewaan dalam keadaan baik. Jika ada kerusakan karena kelalaian penyewa, maka penyewa bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada pemilik. Baik, selanjutnya yaitu bab 9, bab tentang profit and loss sharing atau bagi hasil. PLS atau profit and loss sharing adalah konsep dalam ekonomi Islam di mana pendapatan dan kerugian dibagikan antara pihak yang terlibat dalam suatu usaha berdasarkan presentasi kesepakatan. Konsep ini dikembangkan sebagai alternatif bagi sistem ekonomi kapitalis yang menggunakan bunga sebagai instrumen utamanya. PLS atau profit and loss sharing ditetapkan dalam perbankan Islam, di mana bank tidak memberikan atau menerima bunga tetapi berbagi keuntungan dan kerugian dengan nasabah. Ini berarti bahwa nasabah yang meminjamkan uang kepada bank akan berbagi keuntungan yang dihasilkan oleh penggunaan uang tersebut. Dan dalam kasus kerugian juga akan dibagi. Satu tujuan dari PLS adalah menjaga keadilan dalam pengelolaan dana dan pembagian keuntungan ekonomi. Konsep ini didasarkan pada prinsip Islam yang mendorong kerjasama, saling menguntungkan, dan ketidakkrisminan. Dalam PLS, bank syariah menggunakan berbagai instrumen keuangan seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Dengan murabahah atau pembelian dengan keuntungan yang disepakati, dengan salam atau pembelian barang dengan keterlambatan penyerahan, ijarah, dan sukuk atau nilai surat obligasi atau saham. Bank Islam juga memiliki rekening giro, investasi, dan tabungan yang beroperasi dengan prinsip PLS. Nasabah memiliki hak atas bagian keuntungan dari investasi mereka, dan mereka juga bertanggung jawab atas kerugian jika ada. Melalui PLS, Bank Islam berupaya membangun kepercayaan masyarakat bahwa dana mereka dikelola dengan prinsip syariah. Sebagai hasilnya, bank dapat memobilisasi lebih banyak dana dari masyarakat untuk diinvestasikan. Dalam kesimpulannya, PLS adalah konsep dalam ekonomi Islam di mana keuntungan dan kerugian dibagikan antara pihak yang terlibat dalam suatu usaha berdasarkan presentasi kesepakatan dengan tujuan menjaga keadilan dan menghindari diskriminasi. Konsep ini diterapkan dalam perbankan Islam, di mana bank tidak menggunakan bunga tetapi berbagi keuntungan dan kerugian dengan nasabah.
Selanjutnya yaitu bab 11. Bisnis jual beli merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW bahkan pernah mengatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya melalui perdagangan inilah pintu rezeki dapat terbuka dan karunia Allah pun dapat datang. E-commerce sebagai bisnis online. E-commerce atau bisnis online adalah bisnis yang berhubungan dengan internet. Dalam bisnis online, transaksi dilakukan antara dua belah pihak dan melibatkan pertukaran barang, jasa, atau informasi. Internet menjaga media utama dalam proses transaksi ini. Penjual hanya menyebutkan kriteria atau spesifikasi tertentu pada produk yang dijual dan pembeli menentukan barang yang akan dibeli dengan menyebutkan spesifikasinya kepada penyedia barang. Ketika akad terjadi dalam hubungan hukum fikih, jual beli disebut dengan al-bai, yang artinya menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab, kata al-bai kadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata asyi siro atau beli. Jadi kata al-bai bisa berarti jual dan beli. E-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda dengan transaksi jual beli biasa. Perbedaan utamanya terletak pada proses transaksi dan media yang digunakan. E-commerce lebih menggunakan transaksi online melalui internet, sedangkan transaksi jual beli biasanya lebih melibatkan pertukaran fisik. Metode pembayaran dalam transaksi e-commerce sering kali menggunakan metode pembayaran seperti online processing, credit card, money transfer, cash on delivery, atau rekening bersama. Metode tersebut memungkinkan pembeli untuk melakukan pembayaran secara online dengan mudah. Dalam hukum Islam, bisnis online diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip yang baik. Sebagai contoh, bisnis atau menjual barang yang diharamkan dalam agama Islam tidak diperbolehkan. Bisnis juga harus dilakukan dengan adil dan tidak melibatkan penipuan atau kecurangan. Pentingnya akad jual beli dalam bisnis online. Akad jual beli menjadi hal yang penting dalam bisnis online. Akad ini merupakan ikatan kata antara penjual dan pembeli. Agar sah, akad jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh Islam. Dalam transaksi e-commerce ada beberapa kontrak yang sering digunakan. Salah satunya adalah akad salam, di mana penjualan dilakukan dengan tertundanya penyerahan barang. Ada pula diberikan kepada pihak kedua sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Ada pula akad wakalah bil ujroh, di mana pembagian hasil penjualan dilakukan secara bersama-sama antara penjual dan penyedia. Bab selanjutnya yaitu MLM. MLM memanfaatkan jaringan sosial dengan strategi pemasaran multilevel. Pemasaran bertingkat adalah strategi pemasaran dan membangun mereka jaringan serta pengembangan produk dari penjualan komisi dan akan menerima MLM mereka sendiri. Anggota jaringan memiliki kesempatan yang sama untuk membangun jaringan yang melibatkan anggota di bawah mereka. Setiap anggota di jaringan anggota lainnya. Ketika anggota baru diikutsertakan, mereka diharapkan mendatangkan anggota berikutnya. Jika seorang anggota berhasil melakukan kedua peran ini, mereka akan membangun sebuah bisnis jaringan produk. Memiliki dua peran utama, yaitu menjual MLM perusahaan. Setiap anggota produk orang-orang bisnis independen yang berfungsi untuk memasarkan jaringan beroperasi melalui suatu MLM tersebut. Bisnis produk atau jasa dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial di dalam dan di luar produk. Melakukan pembelian konsumen berbeda dari bisnis tradisional karena MLM sosial modern. Bisnis jaringan dengan menggunakan beberapa level ini populer karena dukungan dari produk untuk membantu menjual suatu konsumen yang memanfaatkan dijalankan dengan sistem LMM. Tidak hanya sekedar menjalankan MLM yang sah versus bisnis ilegal yang mengatasnamakan MLM. Bisnis MLM yang sah melibatkan penjualan produk yang halal, berkualitas, dan bermanfaat. Namun, bisnis MLM telah dicemarkan oleh praktik ilegal yang mengatasnamakan MLM sebagai kedok bisnis mereka. Praktik bisnis seperti ini harus dihindari karena merugikan banyak orang dan merusak citra bisnis MLM secara keseluruhan. Selain MLM, ada juga praktik lain mirip seperti money game atau skema piramida. Money game menggunakan skema dan tidak fokus pada penjualan produk bisnis semacam itu. Harus hindari karena biasanya
tidak berkelanjutan dan pada akhirnya merugikan lebih banyak orang daripada yang diuntungkan. Arisan kolektivitas dalam kontribusi dan pembagian hasil mereka. Ketika seorang mendapat giliran, mereka akan menerima dana atau barang yang telah mereka bayarkan. Kontribusi dapat memberikan uang atau barang yang dibutuhkan sebagai arisan, seperti saat seseorang membutuhkan dana untuk pesta atau hajatan anggota keuangan logam mulia. Arisan ini biasanya membantu anggota kelompok dalam arisan barang atau uang. Arisan seperti arisan kontribusi adalah praktik kolektif di mana sekelompok orang berarisan, namun ada juga praktik arisan yang dapat menimbulkan masalah seperti jual beli urutan di arisan yang sebenarnya arisan dan saling membantu. Praktik semacam ini harus dihindari karena bertentangan dengan prinsip kepercayaan yang seharusnya didasarkan pada arisan. Dalam praktik ini, seseorang berinteraksi dengan orang lain dan mendapatkan keuntungan darinya. Hal ini melibatkan unsur keuntungan finansial yang tidak sepatutnya. Dalam secara keseluruhan, penting untuk memahami perbedaan antara MLM yang sah dan bisnis ilegal dengan menggunakan model MLM sebagai kedok. Begitu pula penting untuk memahami praktik arisan yang jelas dan adil. Dengan memahami, kita dapat melindungi diri kita sendiri dari tindakan ilegal yang merugikan dan memastikan kita berpartisipasi dalam kegiatan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan saling membantu. Baik, selanjutnya yaitu bab 11. Konsep yang dijelaskan dalam artikel ini atau pemakalah ini adalah pertukaran mata uang dan perdagangan valuta asing. Ketika suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, terjadi interaksi dengan negara-negara lain melalui pertukaran mata uang dan perdagangan valuta asing. Ketika suatu negara mengalami peningkatan ekonomi, maka uangnya akan menguat. Sementara jika negara mengalami penurunan ekonomi, maka mata uangnya akan melemah. Dalam Islam ada aturan-aturan yang mengatur transisi ini. Pertukaran mata uang harus dilakukan secara tunai dan tidak ada hutang. Dalam hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jual beli harus dilakukan dengan kesepakatan dan kepuasan kedua belah pihak. Transaksi ini seharusnya untuk mendukung transaksi komersial, bukan untuk spekulasi atau keuntungan semata. Dalam Islam juga ditegaskan bahwa transaksi juga jual beli harus dilakukan dengan nilai tukar berlaku pada saat transaksi dilakukan. Jual beli berjangka atau dengan penundaan pembayaran tidak diizinkan. Ada juga pembatasan dalam menjual barang yang belum dimiliki atau tanpa hak kepemilikan. Fatwa Dewan Syariah Nasional juga menyatakan bahwa transaksi jual beli mata uang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi tidak untuk spekulasi. Transisi ini harus ada kebutuhan untuk transisi atau berjaga-jaga. Jika mata uang yang dipertukarkan sejenis, nilainya harus sama dan dilakukan secara tunai. Namun jika mata uangnya berbeda jenis, transaksinya harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku. Pada akhirnya, penting untuk diingat bahwa valuta asing atau pertukaran mata uang memiliki aturan-aturan yang diterapkan atau ditetapkan dalam Islam dan juga harus mematuhi hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku. Pengawasan pemerintah dan menghindari spekulasi juga menjadi faktor penting dalam menjalankan transaksi ini. Selanjutnya yaitu bab 13, konsep ijarah muntaihiyah bitamlik dalam perbankan syariah. Ijarah muntaihiyah bitamlik adalah sebuah konsep dalam perbankan syariah yang melibatkan transaksi sewa dengan opsi transfer kepemilikan barang. Dalam transaksi ini, bank syariah akan membeli suatu aset dari pemasok dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan biaya sewa yang telah ditentukan. Pada akhir masa sewa, kepemilikan barang akan dipindahkan kepada nasabah. Akad muntaihiyah bitamlik ijarah dalam transaksi sewa dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa. Untuk melakukan transaksi ini, nasabah harus mengajukan permohonan ijarah kepada bank akan melakukan verifikasi dan analisa terhadap permohonan tersebut.
Manfaat pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ijarah muntahiyyah bitamlik. Dalam transaksi ini mendapatkan beberapa pihak yang terlibat. Penyewa yang juga disebut pelanggan adalah orang yang menyewakan barang kepemilikan barang, yang juga disebut bank adalah lembaga perbankan yang memiliki barang tersebut. Barang yang disewakan disebut objek akad atau makjur. Kondisi dan penghindaran kejanggalan dalam akad ijarah. Dalam pelaksanaan akad juga harus dihindari penyelewengan, pemindahan kepemilikan barang, dan pada akhirnya pada masa sewa akad IMBT memungkinkan transfer kepemilikan barang kepada penyewa. Hal ini biasanya dilakukan melalui akad jual beli atau hibah. Namun transfer kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa sewa selesai. Tanggung jawab penyewa dalam transaksi ijarah muntahiyyah bitamlik. Dalam transaksi IMBT, penyewa bertanggung jawab untuk membayar biaya sewa, menjaga kebutuhan aset, dan menggunakan aset sesuai dengan kontrak. Jika terjadi kerusakan pada aset bukan karena kesalahan penyewa, maka pemilik barang yang akan bertanggung jawab. Persyaratan untuk melakukan transaksi ijarah muntahiyyah bitamlik. Untuk melakukan transaksi IMBT, nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu seperti memiliki legalitas perusahaan dan usaha, tidak terdaftar dalam daftar orang tercela, tidak ada masalah dengan keuangan seperti pencucian uang atau kredit macet di bank lain, dan laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan yang baik. Dokumen yang dibutuhkan dalam transaksi ijarah muntahiyyah bitamlik. Dalam rangka melakukan transaksi IMBT, nasabah harus menyediakan dokumen-dokumen seperti perjanjian jual beli barang, dokumen legalitas perusahaan, dokumen identitas pengurus perusahaan, dan rekening. Quran atau Baik, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atau sedang berjalan, dan riwayat hidup pengurus perusahaan. Manfaat alternatif pembiayaan dengan konsep IMBT-nya sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan dapat membantu mereka yang membutuhkan barang tetapi tidak memiliki sumber dana yang cukup, sedang berjalan, dan riwayat hidup pengurus perusahaan. Manfaat dan alternatif pembiayaan dengan konsep IMBT-nya sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan dapat membantu mereka yang membutuhkan barang tetapi tidak memiliki sumber dana yang cukup. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.